Latar belakang dan sejarah PKBM. PKBM As-Shadiq didirikan pada tanggal 2 Mei 2006 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, yang merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. PKBM As-Shadiq telah melaksanakan program pemberdayaan perempuan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2011 dengan nama kegiatan pembelajaran life skill melalui keaksaraan fungsional, pada tahun 2012 dengan nama kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup atau PKH, berbasis keluarga yang sasarannya adalah perempuan buta aksara dan ekonomi menengah ke bawah, serta perempuan kepala keluarga atau PK pada tahun 2014 dengan nama kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup atau PKH berbasis kewirausahaan. Untuk PKBM As-Shadiq ini sendiri berdiri kurang lebih 9 tahun yang lalu, di mana PKBM ini didirikan oleh mahasiswa dari jurusan PLS UPI dan bekerjasama dengan website PLS UPI, dibantu dengan para dosen dari jurusan PLS UPI. Di mana untuk struktur PKBM As-Shadiq sendiri bisa dilihat ini udah ada 15 orang kepengurusan, di mana dari 15 orang kepengurusan itu terbagi ke dalam 8 program. Ada PAUD, life skill, TBM, kesetaraan, keaksaraan fungsional, kegiatan belajar olahraga, majelis taklim, dan gender, di mana penempatan orang-orang tersebut keseluruhannya diambil dari swadaya sumber daya lokal, khususnya dari kalangan pemuda yang aktif di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan PKBM As-Shadiq. Syahidin, demikian nama pendamping program pemberdayaan perempuan di PKBM As-Shadiq. Beliau telah menjadi pendamping sejak tahun 2007, berawal dari program pendidikan keaksaraan bagi masyarakat di Kampung Babakan, Bandung, khususnya bagi perempuan. Sejak itu pula, Syahidin berkarya dan memperdalam keilmuannya dengan menjadi seorang mahasiswa di jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, hingga akhirnya beliau menjadi sarjana. Beliau dilahirkan dari keluarga petani, namun rasa ingin tahu dan motivasinya untuk memperdayakan masyarakat sangatlah tinggi. Sejak berdirinya PKBM As-Shadiq, Syahidin menjadi putra daerah yang senantiasa selalu hadir untuk memotivasi belajar kepada masyarakat di Kampung Babakan, Bandung. Mulai dari pagi-pagi, Syahidin beserta anaknya mengajak kepada masyarakat dari pintu ke pintu, mengingatkan dan memberikan motivasi untuk mengikuti kegiatan atau program di PKBM As-Shadiq. Kegiatan ini beliau lakukan tanpa diminta, tanpa upah, namun motivasi untuk membangun masyarakat dan lingkunganlah yang selalu ada dalam pikirannya. Kerja Syahidin dibantu dan didukung pula oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat yang telah lama menjadi harapan dan cita-cita masyarakat itu sendiri. Ya, kalau untuk pelatihannya sendiri di PKBM itu kemarin diselenggarakan kurang lebih 3 hari. Kemudian untuk pendampingannya itu kurang lebih 3 bulan. Jadi untuk satu unit usaha cimpring itu ada 1 orang pendamping, di mana dia secara kontinu memantau dan mendampingi bagaimana cara mengembangkan usaha, baik dari segi produktivitas, pengemasan, dan segi pemasarannya. Untuk variasi rasa, sejak diadakannya pelatihan di PKBM As-Shadiq, alhamdulillah untuk kalau yang dulu masih konvensional, masih rasa asin mungkin sama pedas ya. Kalau sekarang udah ada variasi rasa, khususnya untuk pemesanan tertentu itu bisa rasa jengkol, rasa udang, atau rasa terasi, atau manis pedas, itu sekarang udah banyak variasi rasanya. Kemudian selain variasi rasa juga ada variasi bentuk. Kalau dulu kan sifatnya lebih konvensional, melingkar besar atau mungkin lingkar kecil. Kalau sekarang udah ada segitiga, ada sistik persegi panjang, ada kotak, dan macam-macam banyak bentuk sesuai pemesanan dari distributor. Untuk program wirausaha itu lebih ditekankan kepada program pemberdayaan perempuan, di
mana PKBM sudah menggunakan beberapa kali pelatihan khususnya untuk membekali para ibu rumah tangga supaya bisa lebih kreatif di dalam menciptakan atau mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya, khususnya dalam bidang pembuatan kecimpring singkong. Yang mana dalam pelatihan ini ditujukan supaya dalam pembuatan kecimpring singkong ini ada peningkatan dalam hal produksi, terutama dalam segi kualitas, inovasi baik dari bentuk, rasa dan sebagainya. Kemudian dari cara pengemasan dan pemasaran itu diharapkan bisa lebih menjangkau ke pasar-pasar yang lebih luas lagi, terutama bisa menjangkau ke pasar modern supermarket. Nah, untuk pemasaran sendiri untuk saat ini masih terbatas ke pasar-pasar tradisional dan skupnya masih lokal gitu. Adapun untuk pasar modern itu hanya baru beberapa ada permintaan, itu pun masih tahap penjajakan, belum ada kontrak secara lebih jauh bagaimana proses kedepannya. Kemarin udah ada kontrak dengan distributor dari buat Superindo, alhamdulillah itu pasarnya agak banyak. Sekarang mungkin udah masuk ke tahap pemesanan yang kedua, karena mungkin tahap pertama dinilai cukup prospek buat pemasaran produk kecimpring ini. Masalah produksi juga ada sedikit hambatan berhubungan dengan alat-alat produksi yang memang masih konvensional. Untuk kendala mungkin cuaca bisa diatasi dengan penggunaan alat oven, cuman untuk oven sendiri sih karena masih kendala dengan biaya, kemungkinan baru bisa diaplikasikan setelah ada biayanya. Untuk oven sendiri kalau kami berharapnya sih lebih ke tenaga listrik karena cenderung lebih murah. Mungkin kalau untuk bisa memasang instalasi listrik yang sesuai dengan daya oven yang dibutuhkan. Ya, mungkin kendala yang saat ini masih menjadi hambatan untuk pelaksanaan pengadaan oven tersebut ya, terkendala dengan masalah biaya. Kesimpulan hasil pendampingan merupakan hasil transfer of learning pada saat pembelajaran, yaitu apa yang dipelajari dalam pembelajaran ke dalam dirinya sendiri atau menggunakannya dalam situasi lain. Proses ini paling sering dilakukan dalam situasi-situasi sosial peserta program, ketika menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sekian dan terima kasih.